Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya lanjutkan terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Kita share ya. Ya, saya ulang sedikit lagi. Ya. Jadi teman-teman, Mukadimah kita diawali dari Quran, potongan ayat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ayatnya itu ya. Jadi Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya. Dan juga sebaliknya mendapatkan dosa ataupun siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Dan Allah itu sekali lagi sudah memberikan beban sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka ketika ada orang yang merasa keberatan terkait dengan beban yang dia pikul, maka sebenarnya seseorang ini berarti mencoba mengambil yang bukan seharusnya dia bawa. Seseorang sanggupnya hanya membawa 2 barang, tapi dia berusaha mengambil atau membawa 3 barang, atau mungkin bahkan 4 barang. Sehingga maka dirinya sendiri yang merasa kewalahan, merasa kesusahan, merasa keberatan gitu ya, merasa tidak nyaman dengan kehidupannya. Ya kalau tadi saya berikan gambaran seorang karyawan yang punya gaji 10 juta, tetapi dia mengikuti gaya hidup yang di atasnya. Dia mencoba punya angsuran rumah, dia punya angsuran kendaraan, dan masih hal-hal yang lain. Sehingga gaji yang 10 juta itu dia terima setiap bulannya, tetapi penghasilannya di atas 10 juta. Pengeluarannya, mohon maaf ya, pengeluarannya di atas 10 juta. Ya kenapa? Karena tadi dari hutang. Inilah yang kemudian menyebabkan asal muasal atau awalnya seseorang itu bisa terkena hutang. Ya. Karena mencoba mengambil di luar kemampuannya. Allah sudah berikan garis, sudah berikan rambu-rambu, tetapi dia mencoba mengambil dari luar yang tidak yang bukan seharusnya dia bawa. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman, saya langsung pada titik poin ini. Ya, saya pengen langsung teman-teman to the point aja lah ya. Kita ngebahas tentang lunas hutang, ya kita biar merdeka. Ya. Di pekan kemarin kita ngebahas tentang hijrah. Di pekan ini kita ngebahas tentang hutang. Ya lunas. Ya. Tujuan kita semuanya kan pengen dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung to the point. Ya. Jadi kalau tadi sudah kita mencoba mengambil yang memang itu di luar kemampuan kita, nah sekarang coba kita evaluasi bagaimana apa yang telah kita dapatkan, yang telah kita peroleh atau yang sudah kita lakukan itu yang kita punya dampak hutang pada akhirnya ada 8 langkah yang bisa kita lakukan agar lunas kita hutang kita lunas. Yang pertama adalah yakin. Bapak Ibu kawan-kawan Ustadz Ustadzah, keyakinan ini nomor 1. Ketika kita tidak punya keyakinan bahwasannya hutang ataupun amanah kita ini bisa selesai, ya kita nggak akan bisa selesai. Kenapa? Karena kita nggak pernah yakin. Dari mana seseorang ini bisa yakin? Ya dia harus belajar. Belajar dari orang yang sudah punya hutang dan bisa lunas. Belajar dari orang yang punya amanah dan kemudian selesai. Yang kedua, seseorang bisa yakin ini dengan membaca sejarah,
membaca pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Cerita-cerita di masa lampau, cerita-cerita yang memang sudah ada dan itu bisa menyelesaikan. Termasuk juga kita yakin bahwasanya hutang kita itu akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun hutang kita, amanah kita, selama kita bersama dengan Allah, maka Allah lah yang akan menyelesaikannya. Jadi bukan diri kita. Ingat teman-teman sekali lagi, yang bisa nyelesain hutang kita bukan diri kita. Kita nggak bisa, kita nggak sanggup. Siapa diri kita? Tetapi yang bisa, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin di sini. Maka kemudian muncul pertanyaan. Kalau Allah yang bisa, pertanyaannya, bagaimana caranya Allah mau? Kan gitu. Nah, disinilah kemudian kita merayu Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba lebih dekat lagi kepada Allah. Kita mencoba untuk melakukan ibadah-ibadah yang terbaik. Memperbaiki apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kencangin lagi. Karena mungkin barangkali tadi kita mencoba mengambil ataupun mengangkat yang memang seharusnya tidak kita angkat. Yang seharusnya tidak kita bawa beban itu. Ya, ini yang pertama, yakin teman-teman. Yang kedua, setelah seseorang yakin, kunci yang kedua atau langkah yang kedua adalah kita harus punya alasan. Alasannya apa? Kenapa kita harus lunas hutang? Kenapa amanah kita harus selesai? Kita harus punya alasan betul. Dan alasan inilah yang kemudian yang nanti akan membedakan respon antara satu dengan yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si A, si B itu responnya begini, responnya begitu? Kenapa Allah begitu cepat memberikan respon kepada kawan saya ini, kepada kawan saya itu, tapi kepada saya belum? Karena bisa jadi di alasan inilah yang kita belum pas atau kita belum mantap. Ya, maka alasannya apa? Teman-teman coba gali. Karena alasan ini juga nanti sama dengan niat. Ketika teman-teman ingin lunas utang hanya karena nggak mau malu atau nggak pengen malu, maka coba dievaluasi lagi. Atau barangkali karena teman-teman udah capek, udah lelah, nggak pengen ditagih lagi. Nah, cari alasan. Alasannya harusnya adalah bahwasanya kita sadar dalam kehidupan ini yang punya utang riba, bahwasanya kita sudah salah. Jadi kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang salah. Kita mengambil di luar beban yang seharusnya tidak kita bawa. Itu adalah satu hal yang nggak pas. Sekali lagi maka miliki alasan teman-teman ya. Yang ketiga, mohon ampun dan taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita harus taubat? Apakah taubat karena kita sudah nggak memiliki apapun? Apakah taubat karena kita sudah nggak bekerja? Apakah taubat karena pengeluaran kita jauh lebih besar daripada pemasukan kita? Apakah taubat karena kita sudah nggak mau lagi berurusan dengan tukang tagih dan seterusnya? Maka kawan-kawan, ini yang akan memperkuat alasan tadi. Yang akan memperkuat alasan kenapa kita harus lunas hutang. Karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah salah. Bahwa kita sudah dosa di sini. Maka kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala.
Dan konsekuensinya bagi seseorang yang sudah taubatan nasuha, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ikhlas menerima apapun segala resikonya. Artinya apa? Pasrah total kita nih sama Allah, ya. Pasrah total nih kita sama Allah. Karena kita udah taubat, udah nggak pengen kembali lagi, udah nggak pengen punya utang lagi. Kita udah taubat, udah pasrah. Artinya apa? Kalau memang Allah pengen kita dibikin malu, ya sudah, nggak apa-apa, kita terima. Kalau memang kita harus ngalami kehilangan ini, kehilangan itu, nggak apa-apa. Kita harus siap. Tapi ini rumah saya, Ustaz. Nggak apa-apa. Tapi saya malu, Ustaz. Nggak apa-apa. Saya biasanya naik mobil, sekarang harus jalan kaki, Ustaz. Nggak apa-apa. Asal kita tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah teman-teman, ketika seseorang sudah berada di titik ini, Allah tidak mungkin tuh nenggelamin kita. Allah nggak mungkin tuh membuat kita hina. Justru kemudian Allah angkat di detik-detik terakhir saat kita betul-betul sudah pasrah total, sudah siap. Jadi gini teman-teman, ikhlas dan pasrah itu jadi kita udah terima aja dah. Udah deh, Allah mau bikin kita kayak gimana nggak masalah. Yang penting Allah kasih kita pertolongan. Udah deh, pasrah mau dibikin kayak gimana. Nah, mungkin teman-teman yang menyimak Zoom kita yang semalam, ya, yang malam Kamis kemarin, ada satu kisah juga kan dari Bu Miswar, udah cerita, dan itu sudah betul-betul di detik-detik akhir sudah pasrah mau dibikin apa deh sama Allah, udah benar-benar lost gitu ya. Allah datang betul-betul kasih pertolongan di situ. Dan ini juga dialami oleh banyak orang ya kan kawan. Taubat. Yang keempat yaitu jual aset. Ketika teman-teman masih punya aset, ya kalau mau dilepas ya lepas saja. Mau dilepas, udah lepas. Ustadz, aset saya nggak laku dijual. Ya udah, kalau mau diambil bank, silakan aja diambil. Sok atau kan gitu. Sekali lagi kawan-kawan, kita boleh kehilangan apapun asal jangan kehilangan Allah. Kita boleh kehilangan apapun asal jangan kehilangan Allah. Nanti kita akan ada cerita ya di belakang ini. Nanti kita akan ceritakan. Kita lanjut dulu langkahnya ini ya. Kemudian yang kelima, buka bisnis. Teman-teman coba deh ya. Tidak fokus pada utang, tapi fokus pada apa yang kita miliki. Fokus pada apa yang bisa kita lakukan, fokus pada apa yang kita kerjakan. Maka para motivator itu ketika memberikan motivasi kepada teman-teman yang punya utang, itu kita diminta untuk mengurangi bahasa-bahasa utang. Kita diminta untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat terkait dengan utang. Tapi apa? Kita ngomongnya hal-hal yang positif terkait dengan apa yang kita dapatkan, terkait dengan omset kita, terkait dengan profit kita. Maka teman-teman, ada juga yang mengajarkan kalau doa, ya doanya minta rezeki yang banyak, yang berkah. Bukan hanya sekedar minta lunas utang. Karena ketika kita doa minta lunas utang, ya utangnya lunas. Tapi habis itu kita nggak ngerti, kita nggak punya sisa lagi. Harta ataupun uang. Sehingga untuk memulai sesuatu, untuk jalan, kita ngutang lagi. Gitu ya. Maka kalau kita mintanya kepada Allah rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, rezeki yang berlimpah, itu otomatis utang bisa ketutup. Dan kita masih punya rezeki yang lain. Nah begitu. Ya. Maka salah satu wasilahnya adalah teman-teman buka bisnis. Ketika ada peluang, ya udah buka aja. Tidak ada kemampuan, Ustadz, belajar.
Maka nanti di beberapa pembahasan terkait dengan utang lagi, ya teman-teman diminta untuk mencari mentor, diminta untuk mencari guru. Untuk apa? Untuk ngajarin bisnis. Mentor yang sudah berhasil, guru yang sudah berhasil, yang memang sudah bisa punya penghasilan dan bisa menutup utang. Kayak gitu ya. Kemudian yang keenam, sedekah. Ustadz, saya ini mau lunas utang. Kenapa malah disuruh sedekah sih? Buat makan aja susah. Masa suruh sedekah? Mohon maaf Bapak Ibu kawan-kawan yang berbahagia. Sedekah itu tidak mesti dengan uang. Tidak mesti dengan harta. Teman-teman bisa sedekah dengan apapun. Tapi jangan pernah menolak. Itu loh maksud saya. Karena ketika teman-teman nolak, Ustadz saya ini nggak punya apa-apa. Masa suruh sedekah? Ustadz saya tuh pengen lunas utang. Masa suruh sedekah? Buat makan aja nggak ada Ustadz. Masa suruh sedekah? Nggak. Blok-blok mental blok ini harus dihilangkan dulu kawan-kawan. Ya, mental blok ini dihilangkan. Ustadz, saya enggak punya uang. Saya punya tenaga. Saya mau sedekah tenaga. Bagus. Ustadz, saya enggak punya uang, tapi saya punya ilmu. Saya mau sedekah ilmu. Bagus. Ustadz, saya punyanya cuma doa. Saya mau sedekah doa. Bagus. Bahkan ada seorang kawan di Jogja. Dia setiap Jumat itu, apa yang dia lakukan? Teman-teman yang dia punya dagangan, dia dia bantu promosiin dagangannya. Itu dalam bentuk sedekahnya dia. Yang dia bantu promosiin ke teman-temannya, bantu dia jualan. Beli langsung noh ke yang punya produk, langsung noh. Saya cuma ngebantu promosiin doang. Jadi jangan selalu berpikir tentang uang, teman-teman. Agar apa? Agar mental kita tuh tidak diblok. Oke? Karena ketika mental kita ada di blok, inilah yang nanti menghalangi rezeki kita. Oke, siap. Sami'na wa ata'na Ustaz. Tapi untuk hari ini uang saya nggak ada. Oke, nggak masalah kan gitu. Ya, ini teman-teman. Kan sekali lagi, sedekah ini tidak mesti bentuknya uang. Tidak mesti bentuknya harta. Sedekah doa, masing-masing teman kita. Yuk, yang mau saya doain. Atau nggak usah ditawarin, langsung lah. Sebut namanya satu persatu kita doakan. Agar sehat, agar kaya, agar bahagia, agar lunas utang dan seterusnya. Ya, oke. Yang ketujuh, doa. Nah, setelah kita melakukan amal ibadah, termasuk salah satunya adalah sedekah, maka doa ini luar biasa. Ya, doa ini luar biasa. Teman-teman bisa lakukan. Dan ini free, gratis. Teman-teman bisa lakukan di mana saja dan kapan saja. Ya, oke. Nanti di akhir kita akan sampaikan amalan apa sih agar kita cepat dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa lunas hutang ataupun amanah ya. Nanti di belakang kita sampaikan. Yang kedelapan istiqomah. Ya, apa yang tadi langkah-langkah nomor 1 sampai 7 kita lakukan dengan istiqomah, bersungguh-sungguh dan konsisten. Ya, kenapa? Karena kunci dari sebuah keberhasilan itu adalah keistiqomahan. Ketika istiqomah teratur, ya kita akan sampai pada sebuah tujuan. Tapi ketika seseorang tidak mau istiqomah, ya sudah. 2 langkah berhenti, 3 langkah berhenti, 4 langkah berhenti, ya sudah, nggak akan pernah sampai. Oke, maka kuncinya adalah pada istiqomah, teman-teman. Ya. Nah, dari sekian langkah-langkah ini, saya coba ingin sedikit bercerita, ya. Ingin cerita, kawan-kawan. Yang pertama,
cerita dari seorang kawan yang punya utang 300 juta. Ketika itu konsultasi, Ustaz, apa nih yang dilakuin? Dia cerita begini terkait dengan utangnya, termasuk juga terkait dengan keluarganya. Dia punya utang di salah satu tempat nilainya 300 juta. Di tempat lain ya ada masih banyak ya, tapi ini coba yang 300 juta. Selain itu, beliau sudah tidak bekerja alias nganggur di PHK. Sudah nganggur di PHK, nggak punya pekerjaan, masih punya utang minimal 300 juta. Nah, istri udah nggak kuat nih. Hidup begini udah nggak kuat. Akhirnya istri minta kembali ke orang tua. Proses pengajuan gugat sudah dilakukan, dilayangkan di pengadilan. Nah, teman-teman bisa bayangkan, seorang suami yang sudah nggak bekerja, masih punya utang, dikejar-kejar debt collector, tukang tagih, kemudian istrinya minta pulang, ya sudah. Kondisi sudah betul-betul berada di bawah. Beliau kemudian mulai step by step, mulai meyakinkan dirinya bahwasanya ada Allah yang Maha Besar. Bahwasanya ada Allah Ar-Razzaq. Allah yang memberikan rezeki. Bahwasanya Allah yang nantinya akan menolong, yang nantinya akan memberikan pertolongan untuk menyelesaikan dia punya amanah. Yang penting dia tidak lari. Tanggung jawab itu dia pikul. Lalu kemudian beliau terkait alasan, sudah jelas alasannya. Beliau ingin hidupnya jauh lebih tenang. Keluarganya bisa kembali. Bisa rukun seperti sebelumnya. Langkah awal dia taubat, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala terkait dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah, terkait dengan jual aset, beliau udah nggak punya aset. Teman-teman bisa dibayangkan. Mungkin ada di antara kita yang mengalami seperti ini. Udah utang banyak, udah nggak kerja, ada utang, udah nggak kerja, nggak ada penghasilan, aset pun udah nggak punya, kan gitu. Apa yang mau dijual? Udah nggak ada yang dijual karena udah nggak punya aset. Buka bisnis, udah nggak ada modal, udah nggak ada relasi. Ini benar-benar udah di bawah, udah nggak bisa juga buka bisnis. Nah, yang beliau lakukan yaitu adalah beliau masih bisa memperbaiki ibadahnya. Mulailah di situ dari ibadah yang awalnya jarang jamaah, dia mulai tekun rutin jamaah 5 kali dalam sehari semalam. Baca Quran, habis dari masjid, zikir selesai dia pulang. Baca Quran. Karena udah nggak ada aktivitas lain lagi, ya kan? Dia baca Quran. Sehari bisa sampai 10 juz. Tiga hari dia khatam 1 kali. Untuk sedekah, dia udah nggak punya duit. Apa yang dia sedekahkan? Ya barang-barangnya ada di rumah. Baju yang udah kira-kira, ini kayaknya nggak mungkin saya pakai lagi. Ini udah. Barang-barang berkakas dapur yang udah kira-kira, kan udah pisah nih sama istri. Ya udah. Tetangga yang mau ambil, ambil aja apa yang dibutuhin. Kayak begitu. Dia hanya cukup untuk buat dirinya saja. Nah, dia tidak pernah putus asa untuk doa sama Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-21 beliau menjalankan ikhtiar langit. Allah datang memberikan pertolongan dengan ada seseorang yang mentransfer uang ketika dirupiahkan, ya, karena ini bukan rupiah,
Ketika dirupiahkan, dikuruskan, nilainya 600 juta. Selesai dan utangnya. Dan ini diberikan cuma-cuma, bukan pinjaman. Karena setelah itu dia komunikasi, dia telepon, ya, dalam bahasa Arab, yang kemudian menyampaikan bahwasanya ini pemberian. Ya Allah. Nah, diselesaikanlah kemudian Allahu Akbar. utang-utangnya, ya. Seperti itu. Nah, kemudian dia nemu itu istrinya. Nah, ya akhirnya nggak jadi deh, ya. Nggak jadi bercerai. Nah, seperti itu. Ini satu kisah dari kawan kita. Kemudian ada juga kisah yang lain. Satu lagi, saya coba pengen sampaikan. Satu lagi, seorang ibu-ibu yang punya usaha di bidang konveksi. Dia tinggal di ruko yang bersebelahan gitu, 2 ruko. Dia tempati, itu ruko milik dia sendiri. Dan sudah lama di bidang itu. Namun pasarnya menurun. Orderannya menurun. Nggak sebanyak di era-era awal gitu ya. Ya wajar, namanya orang bisnis, orang punya usaha itu ya naik turun itu wajar. Namun ternyata utangnya luar biasa. Dan orang namanya utang itu kan tidak bisa kemudian paham apakah kita punya penghasilan atau tidak. Yang penting mereka nagih tiap bulan harus ada. Kan begitu prinsip utang. Mereka nggak pernah mikir kita ini libur, kita ini udah nganggur, kita ini udah nggak kerja. Mereka nggak mikir, tetap aja nagih. Yang mereka inginkan adalah tetap ada pemasukan, kan begitu. Total utangnya ada 4 miliar. Nah, ketika itu beliau cerita, ada yang urgent ketika itu adalah 1,6 miliar. Dia mulai benerin keyakinannya, alasannya kenapa dia harus segera lunas. Kemudian dia taubat, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisnis ya dia karena sudah punya, ya dia jalankan apa yang dia sudah punya itu. Dia doa tidak sendirian, dia ibadah tidak sendirian, diajak itu seluruh keluarganya. Suaminya diajak, anak-anaknya diajak. Ketika sudah azan, suami sama anaknya yang cowok berangkat ke masjid. Di sepertiga malam terakhir dibangunkan. Suami dan anaknya bangun. Sholat tahajud, sholat bareng di sini. Ibadah bareng. Lalu suatu ketika beliau datang atau ngecek ke lembaga keuangan dari 1,6 kira-kira nih kalau mau dilunasi negosiasi beliau kira-kira berapa nih dapatnya. Dihitung kurang lebih ada 800-an juta dia harus bayar ketika mau dilunasin semuanya. Nah, ketika itu yang dia punya adalah aset. Ya ruko itu yang dia tempati, dia ditempati, tempat usaha juga di situ. 2 ruko itu. Di pinggir jalan rukonya. Pasaran 2 ruko itu adalah 3 miliar. Ketika itu dia konsultasi terlebih dahulu, Ustadz gimana kalau ini dijual? Bagaimana kalau dia lepas? Sudah. Kalau memang itu nanti bisa nutup riba tadi, utangnya tadi, tutup. Udah selesai. Nah, karena pengen cepat terjual, ini yang kemudian bisa jadi pelajaran juga nih buat kita semua yang sedang sedang berupaya untuk menjual aset, ya. Jadi jangan terpaku dengan harga jual yang ada. Harga jual atau harga pasarannya 3 miliar, dia tawarkan 2 miliar. Jauh di bawah 3 miliar. Kenapa? Biar laku terjual gitu. Dia tawarin lama, nggak ada yang nyantol nih, nggak ada yang beli. Nah, iseng-iseng, mohon maaf ini mic-nya mau untuk dijaga betul ya teman-teman. Tidak ngeganggu ya.
Nah, lalu ada yang iseng ngomong begini, itu ruko kalau boleh ya. Kalau boleh saya bayar hari ini cash 1,5 miliar. Ditawarkan 2, ditawar 1,5. Cash tapi hari itu juga ready uangnya kan gitu. Dia konsultasi, Ustadz gimana Ustadz? Itu udah. Tadi nutupnya 800-an, ini terjual 1,5. Sudah. Selesai, cukup. Ya, akhirnya dia deal. Yang menariknya adalah teman-teman, menariknya adalah ketika seseorang sudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah serius ingin menyelesaikan amanah dan juga utangnya itu, Allah betul-betul datang ngasih pertolongan. Dari 1,6 miliar dia hanya bayar 800 sekian juta. Ya kan masih ada sisa, lumayan kan? Dia akhirnya bisa beli tanah yang cukup luas di kampungnya, yang kemudian dia bangun rumah di sana. Tetapi yang kedua pertolongan Allah adalah itu ruko boleh dia tempatin tanpa harus bayar sewa. Jadi hanya pindah kepemilikan saja. Dia nggak harus keluar dari ruko. Bisa nempatin ruko tanpa dia harus bayar sewa. Lumayan tuh. Coba bisa dihitung berapa puluh juta setiap tahun dia harus bayar. Ternyata tidak. Allah datang ngasih pertolongan yang luar biasa lagi. Selesai dari urusan-urusan itu, Allah datangkan orderan di konveksinya itu 900 sekian juta, hampir 1 miliar orderannya kawan-kawan. Ini luar biasa, ya kan? Nah, ketika beliau dapat orderan segitu, 900 sekian miliar itu, 900 sekian juta itu, hampir 1 miliar, ternyata ini butuh modal setidaknya di angka 500 juta untuk kain atau bahan dasarnya ya. Udah nggak punya dia, uangnya udah dibeliin tanah, udah nggak ada lagi. Tapi Allah luar biasa, nggak meninggalkan hambanya begitu saja. Dia kasih orang belum pernah ketemu, hanya lewat WA saja, pemilik pabrik kain, dia kirim 1 kontainer bahan kain ke rumahnya tanpa bayar. Bayarnya nanti kalau udah kelar urusannya. Bayarnya kapan? Bayarnya nanti kalau orderan ini sudah selesai. Senilai 900 sekian juta tadi. Nah, ini luar biasa teman-teman. Dan 1 tahun yang lalu, di Syawal 1 tahun yang lalu ya, itu beliau bisa menyelesaikan atau bisa nutup utangnya yang 1 miliar lagi. Dan beberapa bulan yang lalu beliau memberikan kabar, beliau berangkat umroh. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, Ustaz-ustazah, ya step by step, langkah demi langkah. Ketika betul-betul dilakukan dan kita betul-betul punya alasan kenapa kita harus lunas hutang, kenapa kita harus merdeka, yaitu Allah akan betul-betul hadir memberikan pertolongannya. Kalau awal kita mengangkat beban yang mungkin kita hanya kuatnya 2, tapi kita coba ngangkat 3, kita coba ngangkat 4. Yang memang ini sebenarnya di luar kemampuan kita, pada Allah sudah kasih rambu-rambu gitu ya. Maka kemudian dampak atau efeknya yang kemudian akhirnya kita punya utang dan seterusnya. Nah, lewat langkah-langkah inilah saya harapkan teman-teman semuanya kita bisa ngejalanin. Terkait dengan utang kawan-kawan, saya punya pengalaman yang kawan-kawan barangkali ada yang belum mengalami. Apa yang teman-teman alami terkait dengan utang, saya sudah pernah alami. Tetapi apa yang saya alami, belum tentu semua teman-teman mengalami. Karena semua jenis utang, saya sudah pernah alami. Dan itu sudah pernah saya lakukan.
Sehingga teman-teman dari sinilah kami bercerita. Dari sinilah kami menumbuhkan keyakinan bahwasanya seberapapun besarnya utang teman-teman itu insya Allah bisa dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang bisa melunaskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang terakhir saya ingin sampaikan amalannya apa sih kan gitu ya. Teman-teman satu bisa apa namanya pakai Al-Fatihah ya. Teman-teman bisa baca Al-Fatihah ya. Maaf. Teman-teman bisa baca Al-Fatihah. Nah, nanti kalau kita bedah nih Al-Fatihah ini luar biasa. Ya, luar biasa. Ini tafsirnya terkait dengan Al-Fatihahnya luar biasa. Teman-teman yakini aja bahwa Al-Fatihah ini adalah syifa, adalah obat yang termasuk bisa ngobatin utang-utang kita gitu. Bisa jadi obat bagi teman-teman yang punya utang. Bisa jadi obat bagi teman-teman yang takut. Bisa jadi obat teman-teman yang merasa gelisah. Dan ini saya sering ngamalin dulu. Kalau mau ada ujian yang di mana hati saya kurang apa namanya kurang kurang yakin, udah baca aja Al-Fatihah. Baca aja dia. Kalau misalnya kita mau ketemu dengan orang yang apa namanya kita harus negosiasi dengan orang yang galak, udah baca aja. Baca. Insya Allah ya. Dengan wasilah Al-Fatihah tadi, yang penting Allah ridho. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, pakai ini zikir ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Jadi cukup Allah. Sambil kita ngucap zikir ini, hati kita ini, oh ya cukup Allah nih. Sehingga kita udah nggak ngarepin lagi pertolongan dari makhluk manapun. Karena kalau kita berharapnya kepada makhluk, yang ada itu kecewa. Serius. Kita datang ke ini, ke si A, si B, berusaha minta pinjaman, udah nggak ada kecewa nanti. Tapi kalau kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan cukuplah Allah yang memang sebagai penolong dan beliau adalah sebaik-baik peninggung, baik-baik pelindung, maka Allah nanti yang akan mendatangkan. Bisa lewat si A, lewat si B, lewat si C dan seterusnya. Lewat manapun dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Allah sekali lagi. Allah ya. Bukan diri kita. Kita jangan sok jagoan pengen nyelesain utang dia. Allah ya. Libatkan Allah terus dalam setiap apa yang kita lakukan. Oke, selanjutnya. Nah, saya pakai dua ayat ini, yaitu di Quran Surah Ali Imran 26 dan 27. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, pahami juga maknanya. Allah yang punya kerajaan. Allah ini bisa memberikan sesuatu. Nah, ini kalimatnya menarik. Sesuai dengan yang engkau kehendaki. Sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi Allah itu mau ngasih rezeki, mau ngasih kemudahan, mau ngasih jalan, mau ngasih apapun. Itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan Allah pun juga bisa mengambil kembali. Itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Dan Allah tuh bisa memuliakan seseorang, bisa menghinakan seseorang. Itu sekali lagi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka tadi, kalau kita sudah berada di titik pasrah dan ikhlas tadi, Allah itu nggak akan menghinakan diri kita kok. Tapi justru kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang apa yang kita takutin itu yang tidak akan apa namanya? Ketika kita sudah pasrah, insya Allah itu tidak akan terjadi ya. Kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya yaitu adalah ayat 27-nya, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy
wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Nah, Allah bisa mengubah malam jadi siang, siang jadi malam. Allah juga bisa ngidupin orang yang mati dan juga bisa matiin orang yang hidup. Itu aja bisa kok ya. Apalagi cuma lunasin utang kita yang sekian miliar, insya Allah ya. Bisa. Baca teman-teman ya. Habis sholat baca. Ya. Sekali lagi kita tidak sekedar baca tapi mencoba nanti juga apa namanya memaknai atau memahami ayat itu. Kita resapi betul di dalam hati kita. Nah, kemudian terakhir saya amalkan ini apa namanya doa. Ini luar biasa. Biasa ada juga ini masuk di doa zikir pagi dan petang. Teman-teman yang suka mengamalkan zikir pagi dan petang, ini ada doanya di sana. Dan cukup menarik ya. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ini menarik sekali ya. Artinya ada di sini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Aku berlindung kepadamu dari ketakutan dan juga kekikiran. Aku berlindung kepadamu dari lilitan utang dan juga tekanan orang-orang. Nah ini teman-teman ya silahkan bisa dibaca, bisa diamalkan. Insya Allah ya. Seberapapun hutang kita, seberapapun amanah kita, insya Allah akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya ketika Allah sudah ridho. Kuncinya ketika Allah sudah ridho. Baik, insya Allah demikian teman-teman, kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, nanti bisa disambung dengan sharing dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan bagi teman-teman yang nanti mau sharing ataupun mau diskusi, mau cerita boleh ya. Tidak terbatas harus dengan pertanyaan ya. Silahkan mungkin bisa dilanjutkan Guswi ketika sudah. Siap-siap. Ya, baik. Insyaallah akan kasih pada Ustaz Udin yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semuanya, mengingatkan kita semuanya sebagai bekal kita untuk menjalankan aktivitas kita di keseharian di dunia ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita akan masuk ke sesi sharing, diskusi tanya jawab. Silahkan bagi yang ingin menyampaikan pengalaman hidupnya ataupun ingin bertanya sesuatu hal yang menguatkan ya, dalam upaya untuk memaksimalkan ya amalannya, silahkan bisa ditanyakan, disaringkan di forum ini dengan silahkan raise hand ya, maksudnya untuk mengangkat tangannya ya, nanti akan kita beri kesempatan untuk sharing diskusi. Baik, sambil menunggu yang bertanya langsung, ini saya bacakan pertanyaan yang ada di room chat ya. Nah, ini ada yang bertanya, masing-masing dibaca berapa kali Ustadz? Maksudnya nanti bisa dipertegas. Dari Bu Devi Mulyawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, bisa di-share ayat yang barusan ke grup biar bisa kami print.
dan yang saya amalkan yang dikirim admin sebelumnya. Ya, ini beberapa ayat nanti bisa diminta untuk dikirim ke grup, Ustaz. Oke, baik ya. Insya Allah nanti akan dikirim. Kalau pertanyaannya berapa kali dibaca, ya minimal 1 kali. Silahkan, tapi kalau saya biasanya 3 kali ya. Saya suka yang ganjil minimal 3. Kalau teman-teman waktunya longgar, ya bisa lebih dari itu. Intinya adalah pada bagaimana teman-teman ngebaca itu dan kemudian mendalami apa yang sedang dibaca. Jadi bukannya sekedar doa yang terucap saja, bukan yang sekedar terkait dengan bacaan Arabnya saja, tetapi teman-teman juga memahami dari apa yang dibaca, kan begitu, insya Allah. Baik, Ustaz. Lanjut ke berikutnya dari Ibu Izzah ya. Ustadz, aset saya cuma rumah yang kami tinggali, serta mobil yang sudah almarhum amanatkan dalam kondisi apapun, jangan sampai terjual. Jadi bagaimana Ustadz? Ya, itu aja pertanyaannya. Ya, ya Ibu Izzah, ya ketika memang kondisinya masih bisa bergerak, ya silakan bergerak. Tapi kalau memang sudah berada di titik mentok, tidak ada yang bisa dipegang lagi, ya apa yang dipegang sekarang itu yang dilepaskan. Insya Allah nanti akan diganti dengan yang jauh lebih baik lagi. Nah, terkait dengan amanah tadi, ya jangan dijual itu karena kalau kondisinya memungkinkan untuk tidak dijual. Tapi ketika memang pada di titik tertentu dan memang sudah benar-benar tidak ada langkah yang lain lagi yang harus dilakukan, ya ketika itu memang harus dilepas, ya dilepas tidak apa-apa. Insya Allah doa saja kepada Allah SWT agar almarhum suami juga senantiasa diampuni dosanya oleh Allah SWT, ditempatkan tempat yang terbaik, dan jangan lupa nanti dari hasil penjualan ketika memang itu harus dijual, ya dijadikan wakaf atas nama beliau. Insya Allah ya akan tetap mendapatkan kebaikan dari apa yang keluarga masih lakukan ketika hidup di dunia ini. Insya Allah demikian. Baik, masih Ustaz. Lanjut dari Pak Yatino ya. Assalamualaikum. Selamat. Kang, terkait bulan ini bulan santunan anak yatim, untuk nominalnya berapa? Apa semampu saya? Kebetulan tangga saya ada anak yatim. Terima kasih. Wassalam. Ya, kalau terkait dengan infak sedekah itu tidak ada batasan nominal ya. Silakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti itu, Gus Wi. Ya. Baik. Baik. Demikian Pak Yatino ya. Semoga bisa dipahami sesuai kemampuan ya. Dan kalau mengikuti agenda yang ada di Menurut Quran untuk agenda santunan anak yatim pun juga silahkan nanti sesuai kemampuan yang akan ditransfer berapa. Baik, Bapak Ibu ada yang mau sharing langsung? Silahkan, langsung bisa dibuka mic-nya, silahkan bisa disampaikan. Assalamualaikum. Silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Eni. Langsung Pak, saja silahkan. Kang Udin ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Ini mau lebih tepatnya sharing lah, berbagi ya Ustaz. Berbagi dengan kawan-kawan di sini, Kang. Menceritakan pengalaman, mungkin nanti kawan-kawan bisa ambil baiknya dari apa yang saya mau bagi ini, Ustaz. Yang mau saya sharing. Ya, silakan. Saya pernah sharing juga di pertemuan pertama kali saya ikut 2 minggu yang lalu ya Ustaz. 2 minggu, Ya. 2 malam Jumat, 2 minggu Jumat kemarin kalau saya tidak salah. Nah, jadi di situ saya ceritakan bahwa saat itu saya lagi banyak persoalan ya Ustaz. Di kantor,
terus anak-anak harus bayar sekolah, sedangkan saya waktu itu nggak punya uang, terus ditagih. Saya bilang gitu. Cuma saya waktu itu bilang bahwa apa yang persoalan yang terjadi sama saya saat itu terjadi karena kesalahan saya. Setelah saya dapat buku itu, saya baca malam itu, saya langsung praktek Ustadz yang 40 hari jalur langit itu. Sampai hari ini dari sejak tanggal 13 Juli Pak Ustadz. Jadi kalau ditanya apa yang didapat, jadi saya di sini saya ajak suami. Saya bilang sama suami, sekarang nggak ada lagi yang bisa nolong kita, saya bilang kayak gitu. Kita punya harta, tidak, saya bilang kayak gitu. Punya kawan atau keluarga atau siapa yang bisa nolong kita, nggak ada, saya bilang gitu. Saat ini yang bisa nolong kita itu cuma Allah, saya bilang gitu. Sedangkan kita sudah teramat lelah gitu hadapin ini semua. Kita harus sadari bahwa semua persoalan amah ini terjadi karena kesalahan kita. Saya bilang, yuk kita jalanin ikhtiar langit 40 hari ini, saya bilang sama suami. Kita kerjain, habis sanggup. Insya Allah Umi sanggup. Kita kerjain lah. Jadi tadinya suami yang enggak ikut puasa Senin Kamis sudah ikut Ustadz, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemarin bulan Asyur puasa Asyura dia ikut gitu. Terus biasanya tahajud kalau saya bangunin susah, sekarang istiqomah Ustadz bangun. Setiap malam kita bangun, duha, terus rawatib, terus selalu ke masjid, selalu tepat waktu. Alhamdulillah. Baca Qur'annya juga, dia bilang gitu. Jadi terkait dari apa yang saya ceritakan 2 minggu yang lalu, Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz. Allah selesain, Ustadz. Jadi persoalan saya di kantor selesai. Selesai. Tidak ada sisa satupun selesai. Yang tadinya gembar-gembor saya akan dipecat, Ustadz. Mau diberhentikan. Saya dikasih 2 pilihan. Mau berhenti dengan hormat atau tidak hormat. Artinya saya mengundurkan diri, pensiun dini, atau saya diberhentikan. Waktu yang saya cerita waktu itu, opsinya seperti itu, Ustadz gitu. Ya. Selain saya harus mengembalikan uang yang saya pakai, saya harus keluar gitu. Nah, jadi waktu saat itu saya pasrah, Ustadz. Saya sadari saya salah gitu. Persoalan ini terjadi karena kesalahan saya. Saya tidak amanah. Gitu. Saya salah. Kemudian saya sholat, saya perbanyak sholat tobat. Di situ saya menangis sama Allah. Ampunkan hamba ya Allah, semua persoalan ini terjadi karena kesalahan hamba ya Allah. Saya setiap hari saya sholat tobat, saya serahkan sama denganmu ya Allah. Hamba percaya bahwa apa yang akan kau berikan itu yang terbaik buat hamba. Kemudian saya ngadep pimpinan, saya bilang dengan direksi, saya siap Pak. Kalau memang Allah ridho, Allah tetapkan saya bahwa saya harus berhenti sampai di sini, saya siap. Insya Allah saya siap. Tapi kalau Allah masih memberi kesempatan saya untuk tetap bekerja pun, insya Allah saya siap. Mengenai kesalahan yang sudah saya perbuat, insya Allah saya bertanggung jawab. Saya bilang gitu. Sebagai seorang Muslim, kebetulan ada salah satu pimpinannya bukan Muslim, Pak. Yeah. Bilang gitu. Sebagai seorang Muslim, saya siap, saya bilang gitu, untuk menyelesaikan ini. Hablum minallah, saya sudah mengakui dengan Allah kesalahan saya. Dan dengan hablum minannasnya, dengan semua yang apa yang sudah saya perlakukan, saya bertanggung jawab. Saya bilang. Jadi mereka bilang, berapa lama Ibu akan menyelesaikan ini? Saya bilang gitu. Insya Allah secepatnya. Ini Pak, saya bilang gitu. Kami tidak bisa memberikan waktu kayak gitu. Bagaimana kalau 1 minggu? Iya Pak, saya bilang. Insya Allah, saya bilang gitu. Saya berusaha seperti Kang Udin pernah bilang. Bilanglah kalau apa-apa kita bilang insya Allah. Jangan kita berikan waktunya kapan. Itu saya ingat benar baca buku. Saya pernah baca buku Kang Udin itu seperti itu. Jadi saya bilang insya Allah Pak secepatnya. Ya sudah, kalau gitu kami yang menentukan sekian seminggu. Iya, insya Allah Pak. Jadi saya bertahan Kang selama berapa hari itu. Saya bertahan untuk tidak minta tolong dengan siapapun. Saya tahan mulut ini untuk tidak berhutang. Karena Kang Udin bilang kan jangan menutupi hutang dengan berhutang. Itu saya tahan. Saya tidak pinjam, saya tidak meminta. Saya cuma bilang sama Allah, ya Allah tunjukkan hamba.
Ikhtiar apa yang Engkau ridho ya Allah untuk menjemput pertolongan-Mu, menyelesaikan semua ini ya Allah. Saya bilang gitu ya Allah. Yang Engkau ridho tunjukkan. Jadi saya bilang sama suami, sudah diam, nggak usah. Biasanya kita pinjam untuk nutupin ini, pinjam untuk ini, kita nggak usah. Udah jalan aja. Alhamdulillah dapatlah duit itu Ustaz. Tidak dengan pinjam, tidak dengan berhutang, selesai Ustaz. Selesai persoalan di kantor, selesai. Bayaran anak-anak di sekolah bisa selesai, bisa terbayarkan Ustaz. Saya nerima transferan uang itu sampai gemeter saya Ustaz. Saya langsung sujud syukur, saya bilang terima kasih Allah. Hamba selama ini, bimbing hamba selama ini supaya hamba pandai bersyukur atas semua nikmat yang Kau berikan Allah. Jadi selesai semua. Saya itu yang persoalan yang pada saat itu gitu Ustaz. Allah selesain. Sekolah anak-anak selesai, di sekolah kantor selesai. Jadi saya menunggu di kantor. Saya menunggu berapa hari. Itu kan sudah sekitar seminggu, udah mau 2 minggu saya selesai. Saya menunggu keputusan dari kantor apa gitu. Dan saya tahu siapa orang yang memfitnah saya, yang nggak mau ketemu segala macam. Saya ketemu dia, saya tetap kasih senyum. Saya istighfar banyak-banyak ya Allah. Saya yang salah, dia nggak salah. Saya turunkan garis kebenaran. Yang salah saya, dia benar, saya salah. Saya sudah jadi dosa buat dia, saya bilang gitu. Dalam hati saya gitu. Allah balikan semua Ustadz. Jadi direksi yang saya kebetulan di bagian teknik Ustadz ya. Kita ada direktur bagian teknik itu yang menyingkirkan saya, yang tadinya mau membuang saya gitu Ustadz. Tiba-tiba saya dimutasi, saya ditarik di bagian teknik. Allah tunjukkan pada saat saya mau disingkirkan, mau dikeluarkan, saya kebetulan pegang pajak air itu Ustadz. Dan mereka tidak mengetahui persis hitungan itu. Nah, dasar itulah gitu Ustadz. Allah tolong saya masih dipertahankan karena belum ada orang lain gitu yang mau menyelesaikan urusan itu. Pimpinan yang menyingkirkan saya itu sekarang berbalik Ustadz. Malah berbalik ramah. Pimpinan saya yang lebih dulu itu yang tadinya mempertahankan saya, justru itu yang kemarin yang ditegur gitu loh. Karena ada yang fitnah ngomongin bahwa saya nggak mau ngajarin di tempat yang lama gitu. Sebetulnya bukannya saya nggak mau ngajarin, karena dia memang jarang masuk. Saya pernah sudah bilang sama dia, saya siap untuk mengajarkan, menularkan ilmu saya. Saya bilang kayak gitu. Saya menganggap inilah amal jariah saya. Salah satu kan ilmu yang berguna. Saya akan berikan. Saya bilang kayak gitu. Kalau memang ibunya ada waktu. Saya bilang. Kebetulan ibu itu. Nah ibu inilah yang bilang bahwa saya yang nggak mau bagi gitu loh. Bahwa saya yang pelit, saya tahan seperti gitu. Kemudian saya dipanggil, mereka menanyakan apa benar bahwa saya nggak mau kasih tahu lah gitu. Saya bilang jawab sebenarnya. Ya itulah Allah yang merubah semuanya Ustadz. Akhirnya yang menyingkirkan saya itu justru sekarang berbalik. Kalau ketemu saya ramah itu. Tapi memang itulah Ustadz. Saya siap seperti yang pelajaran yang saya dapat malam ini dari Kang Udin luar biasa. Yakin itu, alasan itu, sholat taubat itu semua. Jadi setelah saya duduk berpikir, oh iya, alasan saya kenapa saya pengen lunas semua amanah itu. Ya karena udah terlalu banyak dosa saya dari amanah ini. Kita berjanji orang untuk ngebayar, kita nggak bayar aja kan udah jadi dosa ya Ustaz. Iya, betul. Kita berkilah ini itu sudah jadi dosa. Bahkan di antara amanah itu pun ada ribanya Ustaz. Itu kan sudah dosa. Itulah saya lakukan sholat taubat. Jadi itu hanya sebagian kecil dari beruntun persoalan saya yang Allah selesaikan. Ada satu cerita mungkin yang bisa diambil pelajarannya untuk saudara-saudara saya semua yang mendengarkan cerita saya. Saya punya aset Ustaz.
Saya punya tanah dan rumah yang lumayan besar. Jadi itu ceritanya tahun 2006, 2007, 2008 lah, sekitar itu, Ustaz. Saya dulu masih menganggur, suami menganggur, kerja dari tempat yang itu swasta. Terus kita buka toko baju, toko buah. Saya pinjam sama kawan, tapi kawan minta sertifikat. Tapi kawan itu sudah jauh lah. Tapi dia termasuk pengusaha di Lampung yang paling kaya, Ustaz. Ekspor kopi dia di sini sekarang, Ustaz. Sampai bapaknya meninggal. Saya kenal dia karena bapaknya gitu loh, Ustaz. Sertifikat dipegang dia, pinjaman saya dari 35 juta itu sampai dengan 75 juta, Ustaz. Dia pegang kwitansi itu 75 juta. Kemudian suatu saat dia menawarkan, yuk mau nggak ngajuin ke bank? Dia kan perusahaan yang besar. Ya sudah, saya bilang waktu itu, saya kasih sertifikat dia. Dia bilang, karena sertifikat ini atas nama Mbak, harus balik atas nama saya dulu baru bisa ngajuin. Saya bilang iya. Kemudian saya dibawa ke notaris, Ustaz. Saya disuruh tanda tangan. Tanda tangan itu, kertas itu kosong, Ustaz. Iya. Saya tanda tangan, alasan dia balik nama karena supaya bisa ngajuin pinjaman. Ya sudah, saya iyain. Kemudian pada saat beberapa bulan kemudian saya tanya, saya mau ngajuin pinjaman lagi, nggak dikasih, Ustaz. Sampai saat itu nggak dikasih. Memang saya salah karena saya tidak pernah mencicil itu utang. Itu amanah. Kemudian saya datang lagi ke dia, saya bilang gini, udah Ton, kamu ambil aja rumah dan tanah saya itu, kamu jual, kata saya gitu. Maksud saya dia beli gitu, Ustaz. Potong pinjaman saya, sisanya bawa sini. Karena saya mau membayar amanah saya di tempat lain, saya bilang kayak gitu. Dia bilang gini waktu itu, ya sudah Mbak, jual aja tempat lain, katanya gitu. Ya sudah. Jadi karena dia ngomong kayak gitu, saya tawarkan lah, saya pasang pelang bahwa rumah itu pengen dijual gitu. Sampai satu saat ada, singkat cerita, ada lah yang sudah mau beli, Ustaz. Sudah bawa uang tuh Ustaz dalam koper itu. Saya ajak orang pembeli ini ke gudang dia itu, kantor dia. Sampai sana jawab dia atau apa, Ustaz? Nggak bisa, ini rumah saya. Dia tunjukin tuh sertifikat atas nama dia. Gitu. Saya nggak bisa ngomong, Ustaz. Saat itu Ustaz, saya bilang gini, walaupun itu hutang saya di tahun 2006 ataupun 2007, saya bilang gitu. Apa mungkin luas tanah 900 meter dengan rumah di atasnya, saya bilang gitu, dengan dihargain dengan 75 juta, saya bilang kayak gitu. Nah, cuma saya secara manusia, logikanya manusia, saya salah, Ustadz. Saya nggak punya uang. Secara legal dia menang, udah atas nama dia kan. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngapain lagi saya gitu. Sampai kemudian saya datang lagi kemudian. Saya datang 2 tahun yang lalu lah, Ustaz. Saya minta, saya bilang gini, ayo kita selesain urusan ini. Mumpung saya masih hidup, saya bilang kayak gitu. Coba deh kamu pikir, baik nggak, wajar nggak yang kayak gini. Dia bilang gini, saya nggak bisa Mbak, katanya. Kalau Mbak mau, terimalah ini duit 100 juta. Karena pada saat itu saya perlu uang, Ustadz, saya terima duit 100 juta. Jadi 175 juta. Di saat itu dia hadirin notaris, ada bapak-bapak tua notaris di situ. Saya disuruh cap jempol, suruh tanda tangan segala macam. Saya tanda tangan. Cuma dia bilang begini, udah ya Mbak, ijab kabul kita sudah selesai. Dia bilang gitu. Terus saya bilang begini, saya tanda tangan. Iya, saya bilang. Secara dunia kita sudah selesai, Dek. Saya bilang gitu. Karena dia umurnya di bawah saya, Ustaz tahu. Selesai, Dek. Tapi pengadilan dia depan Allah belum. Saya bilang kayak gitu. Nanti kita ketemu ya. Saya bilang kayak gitu. Saya keluar. Sejak saat itu, Ustaz, saya salah, Ustaz. Saya selalu berharap rumah dan tanah itu dijual, selesailah semua amanah utang saya. Saya ada amanah sekitar lebih kurang 6-700 juta, Ustaz. Sedangkan rumah itu kalau dirupiahkan sekitar 2,6 M, Ustaz. Yang dia ambil itu. Tadinya saya merasa gini, Ustaz, benar saya terzolimi. Tapi saya bertahan. Saya tahan supaya mulut saya ini untuk tidak berdoa yang buruk-buruk tentang dia. Saya selalu minta ya Allah berkasih dia hidayah. Sampai saya hafal, Ustaz, namanya, BIN-nya saya hafal. Saya berusaha sampai detik hari ini pun saya berusaha ikhlas, Ustaz. Ikhlas
nggak usah mikirin rumah dan tanah itu lagi, karena saat ini kita cuma punya harta itu, Ustaz. Kami sekarang nunggu rumah orang tua, Ustaz. Rumah kami sendiri di sana. Itulah, Ustaz. Jadi saya berusaha untuk ikhlas ngelepasin rumah itu. Enggak saya pikirin lagi gitu. Biarlah nanti Allah, kalaupun suatu saat dia mau mengembalikan uang saya dengan nilai yang sebenarnya gitu, sehingga tidak ada kezoliman di sini, biarlah Allah gitu. Biar Allah nanti yang melembutkan hati dia gitu. Saya berusaha meyakini diri saya, Ustaz, Allah punya kuasa, rezeki Allah itu maha luas.